Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Nur Ajani, NIM 2020511012, kelas A Teknik Informatika, akan menjelaskan khutbah tentang tema Islam, Kebangsaan, dan Nasionalisme. Hadirin sekalian, terutama pada diri saya, khususnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus-menerus berusaha menjadikan ketakwaan itu dengan melaksanakan perintah-perintahnya serta mensyukuri semua kenikmatan dan karunia yang diberikan kepada kita dengan menggunakan dan menyalurkan pada jalan yang diridhai olehnya. Dengan demikian, semoga kita senantiasa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kali ini saya ingin mengajak saudara seiman, setakwa, dan sebangsa senegara untuk meningkatkan kembali sejarah berdirinya negara tercipta Republik Indonesia. Sejatinya Indonesia bukanlah bangsa baru yang tiba-tiba ada semenjak 17 Agustus 1945, bukan pula sebuah negara yang tiba-tiba ada begitu saja dengan nama Indonesia. Akan tetapi, negara ini merupakan negara yang dibangun di atas sejarah panjang. Sejarah kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan juga kerajaan Islam yang terbentuk dari Samudra Pasifik, Pasai, Demak, hingga Mataram Islam. Dengan demikian sudah berabad-berabad Indonesia dibangun oleh nenek moyang kita. Sudah cukup panjang tinta sejarah mengukir Indonesia. Sejarah itu pula yang akhirnya menuntun para kiai berjuang dan juga rakyat yang memilih Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa ini, khususnya untuk Muslim Indonesia, hanyalah sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan pedoman hidup beragama. Sekali lagi, bukan pedoman beragama. Akan tetapi, saudara-saudara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai agama, khususnya Al-Quran, yang menjadi pedoman umat Islam seluruh dunia. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, wajar bila para kiai dan ulama ikut menyepakati dan menyetujui sebuah semboyan yang berdasari Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang secara lughawi berarti berbeda-beda tetap satu. Mengapa ini disetujui oleh ulama dan kiai? Bukankah ini sama artinya membuka peluang bagi agama lain untuk berkembang di Indonesia? Bukanlah sama dengan memberikan senjata bagi musuh agama kita. Tidak begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman dengan surat Al-Nahl ayat 93 yang artinya, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat agama saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk pada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu dikerjakan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam tafsir Jalalain menyebarkan bahwa arti kata umatan wahidan adalah ahla dinin wahidin, satu agama. Ini artinya bahwa perbedaan agama dan perbedaan suku bangsa merupakan sunnah ilahi, sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri karena merupakan kehendaknya. Maka dengan demikian para hadirin, janganlah kita memandang bahwa perbedaan adalah sebuah musibah. Akan tetapi pandanglah perbedaan sebagai sebuah nikmat. Jika semua orang kaya
kepada siapa zakat yang beriman, jika semua orang pintar, kepada siapa kita mengajar, jika semua orang beruang, kepada siapa kita bersedekah, dan jika semua orang beriman, kepada siapa yang kita berdakwah. Mari kita renungkan bersama. Bukanlah dengan demikian sebenarnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk banyak berbuat, beribadah, berdakwah, saling mengingatkan, karena yang demikian itu banyak sekali pahala menanti. Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Nanti Allah akan bertanya kepada kita semua, apa yang telah kita perbuat dengan perbedaan itu. Apa kita hanya diam atau telah berbuat banyak? Malah kita menyampai perbedaan itu dan menistakannya. Bukanlah perbedaan itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ruang kita untuk berdakwah. Sudahkah kita mengenakan sebaik mungkin? Sudahkah kita memanfaatkan untuk memperbanyak amal kita? Marilah kita renungkan bersama berbagai kejadian yang terjadi baru-baru ini di Indonesia, mulai dari munculnya Ahmadiyah, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya aliran-aliran sesat, hingga merusakan terhadap gereja adalah fenomena perbedaan. Janganlah kita memandang semua itu sebagai sebuah masalah, tapi marilah kita memandang itu semua sebagai sebuah peluang kita untuk berdakwah, tentunya berdakwah dengan cara yang luas seperti yang diserukan Allah kepada kita semua. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Allah Tuhanmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Mari kita bersama-sama merangkul mereka dan mengajarkan untuk kembali kepada Islam yang sempurna, Islam yang hafah. Jangan kita lempari batu mereka, tapi mari kita rangkul dan nasihati bahwa Islam itu begini, tidak begitu. Kita ajak mereka diskusi, kita siapa mereka, kita bujuk mereka untuk bersama-sama masuk ke mushola dan masjid yang penuh berkah ini. Pada umat Nasrani, jangan kita bakar gereja mereka, tapi marilah kita rangkul mereka, kita ajak mereka menuju masjid yang indah dan penuh berkah seperti masjid ini. Tentunya dengan cara yang baik pula. Jangan sampai dakwah kita mengoyak Bhinneka Tunggal Ika yang telah disepakati bersama oleh para kiai, ulama, dan umaro. Jangan sampai pula perbedaan yang penuh hikmah ini berubah menjadi musibah bagi bangsa ini. Karena itu sama artinya kita telah tidak amanah menjaga titipan nenek moyang kita, yaitu Indonesia, dan secara otomatis menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita Bhinneka Tunggal Ika dan juga semangat dasar dari persaudaraan. Pasalnya, pengalaman pahit bangsa kita selama ini yang ditimpa sebagai konflik dan kerusuhan mengisyaratkan bahwa beragama bangsa Indonesia apabila tidak disikapi secara jernih dan bijak akan menjadi bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Untuk itu, kaum muslimin sebagai umat terbanyak di Indonesia haruslah memberikan teladan dalam mewujudkan persatuan, kesatuan, dan kedamaian di tengah-tengah kemajuan bangsa ini. Rujukan asasi yang harus dipegangi adalah teladan Nabi SAW. Sepanjang hayatnya, pengalaman Rasulullah SAW menunjukkan betapa bahayanya pencampur adukan antara kepentingan politik dan isu-isu agama. Agama memang bukan faktor pemicu sebagai pelisian atau rumat, tetapi isu-isu agama sebagai sensitif dan mudah tersulut. Sekali lagi, marilah dalam kesempatan ini kita benar-benar memegangi ajaran dan sunnah Rasulullah SAW sebagai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah dalam menjaga amanah bangsa dan memberikan kemampuan kepada kita
untuk mengelola perbedaan menjadi hikmah di ania. Amin. Demikian dari khutbah saya. Jika tutur atau kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.